Perkenalkan, nama saya William Cahyo, NIM saya 190306040. Di channel kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran biokimia terkait dengan metabolisme. Metabolisme itu ya seperti anabolisme dan lain-lain lah. Oke, ikuti langkah saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian metabolisme, glikolisis, dan glikogenesis. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat sel. Dan apa itu glikolisis? Glikolisis itu adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Dan apa itu tadi glikogenesis? Glikogenesis itu adalah proses anabolik, pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa saat kadar gula darah menjadi tinggi. Dan bukan hanya itu teman-teman, saya juga akan menjelaskan tentang apa sih peristiwa yang terjadi di dalam tubuh ternak jika gula darah tersebut menurun. Yang terjadi itu sebenarnya banyak, tapi saya akan menjelaskan dua saja peristiwa yang terjadi di sana. Yang pertama itu glikogenolysis. Glikogenolysis proses pencernaan glikogen dalam otot. Biasanya tujuannya untuk mendapatkan energi bagi otot, dengan hasil akhirnya itu menghasilkan pirufat atau laktat. Yang kedua itu dalam hati. Tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan, yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa. Dan proses yang kedua teman-teman itu dinamakan gluconeogenesis. Apa yang dimaksud gluconeogenesis? Yaitu pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Biasanya terdapat pada mamalia, terutama yang terdapat pada mamalia terjadi itu biasanya di hati dan ginjal. Substratnya asam laktat dari otot eritrosit, gliserol dari hidrolisis triosilgliserol dalam jaringan lemak, asam aminoglugenik, asam pirufat itu biasanya terdapat pada ruminansia. Pasti masih banyak juga nih di antara kalian, apalagi para mahasiswa baru tuh yang belum mengetahui 4 proses reaksi berulang yang terjadi pada beta oksidasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 4 proses reaksi berulang yang terjadi pada reaksi beta oksidasi. Langkah pertama itu dehidrogenasi oksidasi, berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom C2 dan C3, mempunyai aseptor hidrogen FAD+. Antara asam lemak yang berbeda panjangnya, beda enzimnya. Masuk langkah yang kedua yaitu hidratasi. Mengkatalisis hidratasi transanoil KOA. Penambahan gugus hidroksi pada C nomor 3, enzim bersifat stereospesifik, menghasilkan 3L hidroksiasil KOA. Masuk langkah yang ketiga itu dehidrogenasi. Mengkatalisis oksidasi min OH pada C nomor 3, C beta menjadi keton. Akseptor elektronnya NAD+. Oke, masuk langkah yang keempat, tiolisis. Beta ketolase mengkatalisis pemecahan ikatan tioster asil CoA, dilepas dan tersisa asam lemak asli KOA yang terhubung dengan tiositesi MLL ikatan tiosfer. TioHSCOA menggantikan sisteni tiol, menghasilkan fatty asil KOA yang telah berkurang 2C. Itu teman-teman, saya juga mempunyai penjelasan nih tentang sintesis urea. Sintesis urea itu mempunyai 5 proses dalam reaksinya. Yang pertama itu pembentukan karbomyl fosfat disintesis dalam mitokondria dengan enzim sintase cobamyl fosfat irreversibel. Hiperammonemia congenital tipe 1. Kerusakan enzim di atas, timbul gejala muntah-muntah, keterlambatan psikomotor, dan kadar glutamin meningkat. Yang kedua itu pembentukan citrulline
dalam mitokondria dengan enzim transkarbamilase ornitin irreversible. Kerusakan enzim ini menimbulkan penyakit hiperonemia kongenital tipe 2 dengan gejala seperti di atas dan ditemukannya metabolit primidin dalam urin. Yang ketiga itu pembentukan arginosuccinat, diperlukan enzim sintese arginosuccinat. Kerusakan enzim ini menimbulkan citrullinemia. Yang keempat itu pembentukan arginin, bantuan enzim alginosuccinase. Kerusakan enzim menimbulkan arginosuccinat acidemia. Yang terakhir teman-teman itu pembentukan urea, dibantu oleh enzim originase. Kelima, reaksi di atas terjadi dalam suatu siklus urea dan kemudian urea dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Kegagalan ginjal akan menimbulkan suatu keadaan disebut dengan uremia, mual-mual, muntah-muntah, koma uremik, dan dapat menimbulkan kematian. Terapi dengan alat hemodialisa. Oke, terima kasih teman-teman. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.